Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi, subuh, suruh sampai duha. Karena ini tidak seperti biasa, model seperti sepak bola internasional, jadi pakai perpanjangan waktu karena belum gol. Jadi tadi itu karena saya mendadak mendapat surat harus membimbing ibadah haji dari KBIH RSI Aisyah Malang, dan jadwalnya pun ternyata mendekat, maju. Gelombang pertama itu menurut jadwal tanggal 23 Mei hari Selasa. Kami Kota Malang itu tanggal 8 Juni 2023, yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara jamaahnya sekitar 225, yang rata-rata mereka adalah lansia dan resiko tinggi. Nah, saya ini juga memiliki resiko tinggi, akhirnya kemudian terlambatlah ke asalam ini. Nah, jadi mohon doa Bapak Ibu sekalian, karena memang harus membutuhkan kecepatan, maka hari-hari ini saya menyiapkan bagaimana jamaah itu supaya memiliki mentalitas dan militansi yang tinggi, karena kita gelombang kedua itu langsung ke Mekah memakai kain ihram. Sementara jamaah ini rata-rata belum pernah naik haji sama sekali. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kelancaran, dan semoga Bapak Ibu pun bisa berangkat haji. Amin, amin, amin. Di waktu yang dekat, ya. Pak Zulfi, ya. Itu yang bimbingan itu yang sudah pasti berangkat haji, atau jamaah yang sudah daftar? Tampaknya yang pelunasan dan penundaan tahun kemarin masa Covid. Jadi yang sekarang itu prioritas yang lansia, yang sudah lunas dan memang masuk kuota. Gitu. Kalau saya boleh tanya lagi, saya itu kalau dijadwalkan itu 2003 ini. 2023 ini ya. Nah, tapi ternyata daftarnya dari depan. Iya, betul. Seperti itu. Karena estimasi keberangkatan itu betul. Tidak cocok. Ya, karena perubahan satu kebijakan di tanah suci, yang kedua kebijakan di tanah air, lalu kebijakan pasca Covid, ditambah lagi pelunasan dan juga lansia, betul. Data informasi keberangkatan itu estimasi itu sudah fake atau bisa dikonfirmasi. Artinya kalau melunasi, kalau itu fake kan kami bisa melunasi. Coba kalau bisa nanti ke KBIH mencari informasi itu. Oh, gitu. Karena saya pun ini diminta dalam rangka untuk pembimbing ibadah. Saya tidak tahu sejak awal bagaimana prosedur itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bagi yang memang terdaftar segera coba konfirmasi lebih awal. Semoga Allah berikan kemudahan, ya. Karena itu tadi ya, administrasi. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang haji, karena sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ya, kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah
wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Untuk kali ini boleh sambil makan dan minum camilan karena sudah di luar schedule ya. Alhamdulillah. Katanya di dunia itu mau hampir boleh. Baik. Jadi kata Dzulqa'dah di dalam Hijriah itu ada dua nama Dzu. Yang pertama Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Kalau saya Zulfi ya. Dzulqa'dah. Nah, kata Dzulqa'dah itu artinya yang memiliki kedudukan. Kalau Zulhijjah yang memiliki niat yang kuat. Jadi tidak sekedar niat tetapi kuat gitu ya. Quwwah. Kuat itu dari kata quwwah, la haula wala quwwata. Nah, jadi kata kuat itu dari bahasa Arab. Maka kalau orang bertanya la haula wala quwwata, quwwata Bu. Ya, jadi persoalan kuat ini dibutuhkan ketika orang punya niat. Kenapa? Kalau tidak punya niat yang kuat, gak akan mungkin bisa haji. Apalagi hajinya itu dalam kondisi yang sangat kritis seperti COVID kemarin. Nah, di sini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya. Jadi adzan itu ternyata tidak hanya untuk sholat, ya. Adzan, nah, ini ya. Biasanya kan untuk apa? Sholat, ya. Ternyata panggilan itu juga untuk al-hajj, haji, atau hijjah. Ya. Maka kata hijjah pun ini kemudian ada kata hajjah, hajatan. Hajjah itu apa? Keinginan, sholat sunnah hajat, atau hujjah. Hujjah itu artinya dasar. Nah, ini pakai hi, ini pakai hu, ini pakai ha. Hajjah. Jadi punya hajat apa Bapak Ibu? Penting. Keinginan atau keperluan. Kalau hujjah itu dasar. Kalau hajjah itu haji, bulan haji. Maka disebut dengan bulan haji. Maka kalau orang itu punya keinginan yang kuat, punya niatan yang terpendam, punya kemauan yang tinggi, there is a will, there is a way. Ya, di mana ada keinginan, kemauan, di situ akan ada. Jadi intinya itu di kemauan dulu. Kalau Allah kemudian mengatakan wa
wa'adzim, perintahkan kepada Nabi Ibrahim, itu maksudnya supaya kita itu mengingat panggilan itu. Kalau kita dipanggil hayya ala sholat, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau dipanggil untuk haji, jawabnya labbaik. Labbaik. Ya, labba yulabbi, yang artinya talbiyah. Nah, kalau orang dipanggil terus gak datang berarti ya, berarti apa? Perlu diperiksakan ke THT. Itu satu. THT dulu. Nanti spesialis THT akan mengatakan, oh memang bapak ini tersumbal telinganya. Ya. Saya kena ya. Ada sumbalan, ada sumbatan. Iya. Makanya perlu dibersihkan. Saya dulu waktu BNS itu general check up. Telinga saya itu ternyata ada endapan-endapan di sini. Waktu mandi kan tersisa, kita mengerak, pengen dibersihkan. Habis itu pendengaran saya lebih tajam lagi. Makanya kalau dengar panggilan haji itu cepat saya. Katanya bapak saya almarhum Bapak Jufri, kalau kamu sering mengantar dan menjemput jamaah haji, suatu saat kamu akan diantar dan dijemput. Saya mulai ngantar haji itu sejak tahun 80. Saya SD. Kok bisa Pak ngantar? Oh cuma ngantar aja, bukan pembimbing maksudnya. Antar saja. Makanya antar, walaupun anak kecil-kecil itu ya ajak mereka untuk ngantar. Ayo mbakmu kati budal, ya. Ayo tonggoni kati budal, beramai-ramai. Jadi kalau orang tuh ngantar itu nanti dia kena sawabnya, katanya orang Jawa itu. Sawab itu artinya malaikat-malaikat yang mengitari itu ikut dapat auranya. Suasana dan suasini, gitu kan, dapat auranya, terutama aura kasih, gitu kan. Nah, sama dengan orang kalau ada manten itu kok kemudian berebut ingin mengantar manten itu kan? Biar kena sawabnya, Pak. Bukan kok bolak-balik kepingin jadi manten itu enggak. Tapi rukunnya, sakinahnya, mawadahnya, rahmahnya itu ikut kita dapetin. Termasuk ngantar orang mati biar kena sawab. Mati begitu Pak. Kecuali perempuan. Tapi begitu sudah dimakamkan, boleh perempuan itu ke makam, tidak ada larangan. Yang penting tidak boleh nangis. Kalau nangis di kono, jadi gawe wong-wong itu sebagian bersihkan rumput, nangis, gak iso bersih rumput udah. Nah gitu ya, karena tangisan. Jadi intinya antarkan dan jemputlah tamu Allah. Karena duyufullah, duyufur rahman, tidak ada yang bisa mengalahkan. Duyufullah wa duyufur rahman. Nah inilah Bu Pak bedanya ya. Saya dulu itu ngantar, begitu ngantar yang saya di Lumajang, setelah saya lulus, saya ngantar sampai saya harus bersembunyi di bis. Karena kan kalau masuk asrama itu harus orang-orang yang punya ID card ya. Akhirnya saya sembunyi di bawahnya kursi. Pengantarnya masuk, bisnya ada 10 waktu itu.
Jadi saya ini menyelinap masuk ke asrama dan bisa keluar, saya tidak ditangkap. Mestinya saya ditangkap. Dan itu menyelinap yang baik, penyusup, pendatang ke gelap. Ya, karena waktu jemput itu subuh, jadi masih gelap. Nah, jadi rupanya saya menjemput dan mengantar itu, doanya itu didoakan oleh orang yang pertama kali. Begitu dia turun dari pesawat shuttle bis langsung asrama, saya minta doa yang pertama kali. Belum ada orang-orang yang ziarah-ziarah. Jadi saya dapat yang pertama kali doanya. Jadi doa itulah yang dimaksud oleh ayah saya, antarkan dan jemputlah tamu-tamu Allah. Suatu saat nanti kamu yang akan diantar sebagai tamu Allah. Maka orang kalau betul-betul meresapi itu nangis walaupun nggak berangkat. Ya, kalau nggak nangis mulai dari rumah udah niat untuk nangis. Udah sampai nggak nangis 11 kali hujan. Aku kok gak iso nangis, ya tak nangis. Disemprot matanya itu, biar nangis kelihatan, biar sama orang-orang itu nggak sungkan gitu. Bukan nangis dulu kok, mau doyati lah gak doyan. Nah gitu ya. Nah jadi gitu. Sama dengan orang kalau melihat Ka'bah di YouTube, sama aslinya lihat ya Ka'bah itu lain. Walaupun kameranya bagus, videonya bagus, kan bagus ya. Tapi nanti yang asli itu membuat orang lupa doa melihat Ka'bah. Ada begitu? Jadi udah gini nih nanya, Bu, doa Bu lihat Ka'bah. Gitu, nonton doa gak apal, gak apal, biar lali saya gak apal. Nah akhirnya ya sudah, gak donga wes, nangis doa wes. Tawaf ya nangis, Bu doanya tawaf, nangis sampai selesai nangis. Jadi isinya hajinya itu haji nangis, bukan haji mabrur. Karena dia haji nangis. Ya karena tidak bisa mengungkapkan. Orang kalau tidak bisa mengungkapkan bawaannya nangis, gitu ya. Maka itulah waktu Nabi memanggil kita, yo nangis. Siti Hajar yo nangis, Ismail yo nangis. Makanya tempat tangisan itu namanya Makkah. Nah, nanti dicari. Di dalam Al-Quran ada dua kata, Bakkah sama Makkah. Dari kata baka ia begini. Baka ia begini. Bahkan, terus menjadi kata Makkah. Tempat orang menangis karena kehausan menunggu ustadz. Makanya minum supaya tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi nanti semuanya semaput. Kalau semua semaput saya pulang. Kalau gitu tak minum. Makanya minum. Ya. Orang itu bisa mati bukan karena kelaparan, tapi mati karena kehausan. Maka dehidrasi itu menjadi salah satu yang paling ditakuti. Karena di tanah suci itu penguapannya sangat tinggi, orang tidak sempat untuk berkeringat, tapi langsung ujuk-ujuk majegage. Ya, tahu ya. Nah, dari situlah maka panggilan ini penting untuk direspon. Nah, akhirnya walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, man istata'a, istita'ah itu ada 5. Pertama ada
intensional. Ini biar agak keren ya. Yang kedua adalah finansial. Yang berikutnya apa? Keamanan. Medikal. Terus apa lagi? Keamanan. Safe. Masuk apa itu berarti? Intensional, medikal, ada namanya ritual dan spiritual. Tidak kalah penting institusional. Oke. Intensional itu artinya apa yang ada dalam diri kita. Tiap orang punya intensi. Tinggal intensif atau tidak internal diri kita. Kalau ini persoalannya yang lain-lain ini eksternal. Ada orang yang punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Betul? Aku acaranya kepingin Pak Malembian Pak, tapi kalau Pak duit ya suka udah. Atau dibalik, punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Aku bisa barangkali lengkap apa-apa onong ya, duit sembarang kali tapi gak budal-budal karena memang gak punya kemampuan sedikit pun ya. Ada yang punya kemauan, punya kemampuan, berangkat gak? Belum vaksin meningitis, belum vaksin COVID, gak bisa ya. Berarti medikal itu penting. Maka kalau orang mau masuk rumah sakit atau keluar dari rumah sakit harus punya medical report. Memang medical report itu repot memang. Dan tulisannya repot dengan ya repot sembarang kali deh, sing suntik iki, suntik iku, sing periksa iku dijubles kono, jubles kene gitu. Saya paling takut kalau disuntik. Ya, kemarin waktu vaksin itu kan vaksin sampai 3, terus booster juga 3. Saya bilang sama dokternya, Dok, kalau ganti sirup ada nggak dok? Yang rasa jeruk dok. Kalau ada yang rasa strawberry atau yang anggur, guyur dry guru. Dokternya kenapa sih harus disuntik? Kan itu salah satu alat untuk masukkan ke dalam tubuh saya. Infus juga boleh, tapi infus juga ada jarumnya ya. Kalau tablet gimana? Tablet yang itu loh yang sekian. Oh iya. Tablet yang bukan diminum, yang ini. Saya suka tablet ini dong, yang itu loh. Yang nggak di. Sebagai guyon itu dokternya stres katanya. Sekarang itu lagi tuh. Kasih ini, kasih itu, segala macam ya, syarat-syarat itu namanya medical. Kalau tidak dapat surat kesehatan nggak bisa berangkat. Jadi intensional, finansial penting. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, jadi berbekal itu penting. Ya, tazawwadu. Tazawud, bawa bekal. Klambi itu penting, yo tapi ojo akeh-akeh koyo wong fashion. Ini bukan festival internasional. Terus gowo sambal pecel. Yo. Tapi sini ojo sambal pecel kabeh sak koper. Iki kate kulaan atau kate kaji. Ya. Terus gowo meneh apa? Rokok. Iki kate rokokan atau wukuf? Rokokan itu tuh.
dolan golek badi. Kan itu. Ada yang dulu tuh isinya Pak 500 buku nikah kosongan. Nanti rapi ngomong. Nanti juga belikan lah di sana ya. Jadi ini penting-penting ini, etika penting. Nah jangan lupa nih, belum berangkat, tidak manasik. Begitu landing di Madinah, tanya kita tawafnya di mana ya? Di Madinah kita kon tawaf. Terus begitu di Mekah, tanya Raudhah. Saya tidak dapat Raudhah di mana sih? Sebelah mana ya? Mananya Masjidil Haram ya Raudhah itu ya? Ya wes. Kualik-kualik lah kemudian manasiknya. Tempat jumrohnya di mana? Iya. Kalau tidak tahu kan sembarang kali mulai budal lempar jumroh ya. Pokok dibalangi kabeh. Petugas dibalangi, pramugari dibalangi. Kok gak cocok aja tambah jumroh. Jadi penting tuh ya. Spiritualnya tuh, ritualnya sama spiritual. Dua-duanya cocok ngamuk aja. Aku kis bayar larang, dibayar hotel ini tok. Ya, gak kayak hotel Haris. Ya. Juga ini institusional. Kalau nggak dapat ACC dari atasan, ya nggak bisa. Kalau kita jadi bawahan, ya makanya baik-baiklah dengan atasan, walaupun nggak pakai bawahan. Ya. Kalau tentara harus panglima yang tanda tangan, nggak boleh. Cuman yang bawa-bawa itu nggak bisa. Panglima. Kalau dia petugas partai, ya pimpinan partai terus. Ya, itulah maksudnya. Bagaimana pentingnya ini semua perizinan. Saya juga harus cuti besar seperti orang hamil dan melahirkan 40 hari juga. Sama itu nifas saya itu. Habis itu nifas dan bernafas saya. Gitu ya, Masya Allah. Nah udah, yang penting Bapak Ibu doakan dan saling mendoakan. Semoga saya bisa lancar nantinya. Bapak Ibu juga bisa berangkat dari sumber-sumber yang tidak tahu dari mana datang. Termasuk saya ini, saya tidak tahu dari mana. Ternyata Allah kirimkan surat itu dan saya pun harus bagaimana segera minta izin kepada atasan, dan itu pun suratnya belum turun ACC-nya. Itulah maka mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik untuk semuanya supaya kita diberikan kemampuan kelima-limanya ini. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Ini mestinya subuh jadi duha. Tapi insya Allah kalau rezeki itu dari langit turunkan, rezeki dari bumi keluarkan. Kalau itu haram halalkan, kalau jauh dekatkan, kalau sulit mudahkan. Ya, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi